Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas kelanjutan dari bab 2, yaitu vektor. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 2.10 mengenai perbandingan vektor pada ruas garis. Mari kita mulai. Yang pertama, di sini mengenai perbandingan vektor pada ruas garis. Jadi ada dua kasus perbandingan vektor pada ruas garis yang akan kita bahas. Jadi misalnya kita memiliki satu titik ya, titik P itu membagi suatu garis. Dua kasus, yang pertama apabila titik P-nya membagi vektor di ruas dalam garis, dan yang kedua apabila titik P-nya membagi vektor di luar ruas garis. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Titik P yang ini membagi garis AB di dalam ruas garisnya dengan angka pembandingnya M banding N. Jadi AP itu M, angka pembandingnya, dan PB itu N, ya. Jadi misal titik P membagi garis AB di dalam dengan perbandingan AP banding PB itu adalah M banding N, maka koordinat titik P di sini dapat kita tentukan. Dengan cara P sama dengan M dikali B, saling nyebrang ya. M kali B ditambah N dikali A. Jadi vektor N dikali vektor A di sini dibagi dengan M tambah N, saling nyebrang gitu. Kemudian juga untuk kasus kedua, apabila titik P-nya membagi vektor di luar garis, ada dua jenis. Yang pertama, apabila titik P-nya itu ada di belakang titik A, ya, jadi membaginya di bawah di sini. Yang kedua, apabila titik P-nya ada di depan titik B, seperti ini. Dua-duanya titik P ini membagi vektor di luar ruas garis dengan angka pembanding. Yang pertama ini PA banding AB sama dengan M banding N. Yang kedua, AB banding BP itu M banding N. Ya, angka pembandingnya AP banding PB. Dua-duanya itu adalah M banding N. Maka koordinat titik P-nya dapat kita tentukan untuk yang pertama. Karena P-nya ada di luar ruas garis, maka angka pembanding yang dekat dengan P di sini adalah M. M-nya kita kasih tanda negatif. Negatif M dikali B tambah N kali A per negatif M tambah N. Untuk gambar yang kedua, apabila titik P-nya ada di depan sini, di luar ruas garis AB juga kan, maka kita dapat menuliskan vektor posisi titik P itu akan sama dengan M dikali B dikurang N kali A per M kurang N gitu ya. Tapi tenang aja, kalian tidak perlu menghafal rumus yang ini, kalian bisa menggunakan rumus yang ini, ya, yang pertama ini. Gimana cara pakainya? Dengan memposisikan titik A itu seperti titik A di sini dan titik B di sini, seperti titik P untuk persamaan yang pertama ini, yang P sama dengan MB plus NA per M plus N gitu. Kemudian untuk contoh soalnya di sini. Buktikan koordinat titik bagi P yang membagi ruas garis AB itu adalah MB plus NA per M plus N. Jadi untuk membuktikan ini, kita perlu buat dulu ilustrasinya. Saya buat ilustrasinya sebuah segitiga ya, vektor A di sini ya, yang ditarik dari titik pangkal O, dan vektor B yang ditarik dari titik pangkal O juga. Ini vektornya vektor A, ini vektor B gitu ya. Dan vektor P di sini tarik dari O juga, dan membagi ruas garis AB dengan angka pembanding M dan N sini. Ya, menurut perbandingan ruas garis, vektor AP itu akan sama dengan vektor PB. Dibandingkan dengan vektor PB, AP banding PB, maaf. Ini akan sama dengan M per N. Dan AP di sini akan sama dengan P kurang A, dan PB akan sama dengan B kurang P. Jadi dibalik ya. Kemudian kita kalikan silang di sini. Kalikan silang N dikali P dikurang N kali A, ini akan sama dengan MB dikurangi MP. Seperti ini. Dan yang mengandung vektor P kita buat di satu ruas, yang tidak mengandung P kita buat di ruas yang lain seperti ini. Dan kita peroleh vektor posisi titik P itu adalah MB plus NA per M plus N. Seperti itu. Kemudian, nah di sini ada juga rumus cepat untuk mengingat rumus perbandingan yang ini. Perhatikan, ini titik A, jauh sama jauh. Kalikan dengan yang jauh, A, AP, itu N, angka pembandingnya, dan
yang dekat kita kalikan sama yang dekat. PB itu sama M gitu ya. AP sama N, PB sama M gitu. Jadi kalau kita menentukan vektor posisi yang di tengah, di sini vektor posisi titik P itu sama dengan M, angka pembandingnya M, dia dekat dengan B, berarti M kita kalikan silang dengan B, dan N dia dekat dengan A ya, yang jauh ini. Kita tulis NA. Di sini akan sama dengan MB plus NA per jumlah dari angka pembandingnya M plus N gitu. Kemudian untuk contoh soal yang kedua di sini. Tentukan koordinat titik P yang membagi garis hubung A yaitu 2, 3, dan min 1 dan titik B yaitu min 3, 3, 4 dengan perbandingan 2:3 berdasarkan ketentuan berikut. Yang pertama, titik P membagi ruas garis AB di dalam, dan kasus kedua, titik P membagi ruas garis AB di luar, dan kita tentukan posisi atau letak titik P. Nah, di sini kalau kita gambar ilustrasinya akan seperti ini. Titik P-nya ada di tengah-tengah ya. Ini membagi di dalam dengan perbandingan 2:3. Maka untuk penyelesaiannya, kita tahu bentuk perbandingannya AP banding PB itu sama dengan 2:3. Maka kita dapat menulis vektor posisi titik P itu sama dengan M kali B tambah N kali A per M tambah N. Jadi di sini kita kalikannya saling seberang ya. Ini vektor B di sini. Ini vektor A. Ini nyebrang ya, 2 dikali B dan 3 kali A gitu. Per 2 tambah 3. Ini kalau kita hitung ini akan hasilnya 1/5 tambah M-nya itu adalah 2 kali min 3, 3, 4 tambah 3 kali 2, 3 min 1. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0, 3, dan 1. Jadi kita dapat vektor posisi titik P itu adalah 0, 3, dan 1 ya. Kemudian ini vektor posisinya ya, 0, 3, dan 1. Kasus yang kedua, P membagi AB di luar. Nah, ini P membagi AB di luar dan tentukan posisi atau letak titik P-nya di sini. Titik P ini yang kita inginkan. Untuk penyelesaiannya, karena titik P membagi AB di luar, maka di sini PA itu dibandingkan dengan PB itu adalah 2:3 ya. Ini arahnya satu arah ke arah atas ya. Atau kita dapat tuliskan AP. AP-nya kita beri tanda negatif 2 di sini. Negatif 2 karena kalau kita mencari vektor AP, ini ngebalik gitu arahnya ya. Seperti itu. Ini kalau ngebalik, tentu tandanya awalnya 2, ini jadi min 2. Nah, jadi kita dapat menentukan vektor posisi P menggunakan rumus yang tadi telah kita bahas. Itu P sama dengan min 2B plus 3A per min 2 tambah 3. Kalau kita hitung, min 2 tambah 3 ini hasilnya adalah 1, dan 1/1 kali min 2 kali vektor B-nya kita substitusi, min 3, 3, 4 tambah 3 kali vektor A-nya 2, 3, min 1. Kalau kita hitung hasilnya 12, 3, dan min 11. Jadi kita peroleh vektor posisi titik P adalah 12, 3, dan min 11. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga. Titik sudut segitiga PQR itu adalah P306, Q 0, min 3, dan min 3. Kemudian R adalah 1, 0, dan min 4. Kemudian titik A membagi PQ di dalam dengan perbandingan 1:2. Titik B juga merupakan titik yang berada di tengah-tengah ruas garis PR. Sedangkan C membagi QR di luar dalam perbandingan 2:1. Nilai perbandingan AB banding BC itu berapa? Jadi supaya gampang, kita harus buat dulu ilustrasinya seperti ini ya. Ini titik sudut segitiga P, ini Q, ini R gitu ya. Nah, A membagi PQ dengan perbandingan ini 1:2. 1:2 yang ini. Kemudian B, itu berada di tengah-tengah. Tentu angka perbandingannya itu adalah 1:1 ya. Kemudian, di sini titik C di sini membagi QR itu di luar dalam perbandingannya 2. Jadi Q ke C angka pembandingnya 2 dan R ke C angka pembandingnya 1 atau C ke R itu negatif 1 ya. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menentukan vektor posisi titik A karena kita belum tahu vektor posisi titik A yang ini berapa gitu. Jadi menggunakan rumus perbandingan kayak tadi, 2 kali P saling nyebrang aja.
tambah 1 kali Q per 2 tambah 1 itu kalau kita hitung 2 kali vektor posisi P itu 306 tambah 1 kali 0 3 min 3 per 3. Kalau kita hitung 2, 1 dan 3 seperti itu. Kemudian kita tentukan juga vektor posisi B dengan perbandingan PB banding BR itu 1 banding 1. Karena kita belum tahu vektor posisi B-nya. Kalau kita hitung 1, 3, 0, 6, 1 kali P ya. Tambah 1 kali R. Di sini. 1 kali R, R-nya itu 1, 0, dan min 4. Per 1 tambah 1, 2. Kalau kita hitung di sini adalah 2, 0, dan 1. Kemudian untuk vektor posisi C, C-nya itu berada di luar. Jadi kita tinjau vektor QR di sini ya dengan angka pembanding QC banding CR itu adalah 1, 2 banding min 1 ya. Ini minus tandanya. Kenapa minus? Karena berlawanan ya. QC-nya 2 dan kalau RC mah 1 ya, tapi kalau misalnya CR itu negatif 1. Jadi C itu akan sama dengan 2R min 1 Q per 2 kurang 1. Kalau kita hitung 2 kali 1, 0 min 4, dikurangi 1 kali 0, 3 dan min 3, per 2 kurang 1 itu 1. Kita hitung 2 dikurangi, nah 2 kali 1, 2 dikurangi 0, 2. 0 dikurangi 3, min 3, min 8, tambah 3 itu min 5. Itu ya. Kita peroleh vektor A, vektor B, sama vektor C di sini. Ini vektor C, kita peroleh vektor C. Seperti itu. Nah, untuk menentukan panjang AB, berarti AB itu akan sama dengan B kurang A, ya. Jadi vektor posisi B di sini dikurangi vektor posisi A, itu kita peroleh 0 min 1 sama min 4. Jadi 2 kurang sama 2, 0 kurang sama 1, 1 kurang sama 3 gitu ya. Gitu. Kalau kita hitung hasilnya adalah di sini 0 min 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Ini harusnya min 2 ya. Nah, panjang AB-nya kita peroleh akar 5 kalau kita hitung. Kemudian di sini untuk vektor BC itu akan sama dengan titik C dikurangi titik B ya. Titik C kalau kita lihat yang ini 2 kurang 2 itu 0, min 3 kurang 0 min 3, min 5 dikurangi 1 itu harusnya negatif 6. Yang ini negatif 6 ya, berubah. Nah, jadi 0 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah min 6 kuadrat kalau kita hitung adalah 3 akar 5. Jadi sebagai akibat panjang AB dibagi atau dibandingkan dengan panjang BC ini akan sama dengan akar 5 per 3 akar 5. Kalau kita hitung adalah 1 banding 3. Gitu ya. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai vektor perbandingan antara dua vektor. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot. Ada 3 soal di sini. Silahkan dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.